Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, kali ini kita akan bahas mengenai Tuslah Lebaran 2025 guys. Jadi tahun ini merupakan percobaan pertama kami menggunakan dua tarif. Yaitu apa? Tarifnya bertingkat. Jadi pada tanggal 24 sampai 26 Maret, ini tarifnya untuk Jogja-Jakarta 300.000 aja. Ya. Lalu setelah ini kita akan masuk ke tarif puncak pada tanggal 27 sampai 1 April. Nah ini artinya yang mudik akan pakai tarif mudik ini ya. Jadi di sini tarif mudiknya dari barat, dari Jakarta ke Jogja, itu di sini hanya 300.000 aja. Nah yang di puncaknya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ini itu akan menggunakan tarif 500.000. Banyak yang komplain, Pak kok naiknya tinggi, tahun lalu 400.000. Sebenarnya kalau di rata-rata sama guys. Jadi kalau di rata-rata tahun lalu itu kita 400.000, rata semua dari sini sampai nanti selesai arus balik. Tetapi saya melihat perkembangan dan pertimbangan ya, kalau pada arus puncak ini memang armada kita, nggak cuma armadanya kita, armada angkutan darat itu sangat kurang. Sehingga memang ongkosnya akan jadi berlebihan, entah karena kemacetan atau pengiriman armada balik ke sana untuk jemput kosongan dan lain-lain. Sehingga, jadi saya berpikir, kalau tahun lalu 400 ya kan, kalau ini kan 500 ditambah 300, kalau dibagi 2, itu juga sama, hasilnya rata-ratanya 400. Tetapi, kalau satu keluarga isinya 5 orang, ya kan, yang 4 bisa pulang lebih dulu saat arusnya belum terlalu padat, maka itu akan ngirit lebih banyak. Saat ini cuma 300 kali 4, ya kan. Lalu nanti bapaknya atau kepala keluarga yang memang harus ngantor atau masih kerja, itu pulang sendirian pada saat ini, maka akan lebih murah. Ya, dan ini tentunya sudah melalui pertimbangan yang cukup matang. Dan tadi sudah keluar juga beritanya, ini saya cuplik dari kontan.co.id ya. Ini rencana nanti liburnya anak-anak sekolah nih 24, 25 masih masuk. 24, 25 masih masuk. Lalu 26 ini enggak tahu ini hari Rabu tapi kok merah di sini. Ini merah. Jangan-jangan kalendernya salah cetak ini. Berarti kalau yang beli kalender Sumber Alam beruntung guys. Tambah, ya kan, harusnya nyepinnya tanggal 29. Iki 26 mono tanggalan merah, 26 Maret ya. Jadi tanggal 26 itu libur Idul Fitri. Sekolahan ini, kita ngomong sekolah ya kan. Nah, lalu sama bareng-bareng semua liburnya, hingga jadi anak-anak yang sekolah bisa beli tiket yang lebih murah. Hingga nanti masuk sekolahnya, ini rencananya loh ya. Dan saya sangat mendukung rencana ini. Masuk sekolahnya nanti pada tanggal 9. Jadi ini tiketnya sudah masuk ke masa yang lebih murah lagi. Ya, kenapa? Tahun ini kan pengetatan anggaran guys. Itu termasuk pengetatan anggaran saya yakin untuk nanti pengaturan lalu lintas di jalan. Jadi sudah beberapa lebaran ini kita mengalami yang namanya one way di jalan tol. Saat kalau pas musim mudik dari Jakarta itu diarahkan keluar Jakarta, ya artinya ke timur, ya kan? Saya bilang emang kebijakan ini masih Jakarta sentris ya. Kenapa? Lah orang Surabaya kan juga perlu mudik, yang kerja di Surabaya tapi aslinya orang Jawa Barat kan juga perlu mudik. Lah inilah yang istilahnya dikalahkan untuk wis poman yang dari arah bukan dari Jakarta suruh keluar tol, ya kan? Nah, setelah beberapa tahun mengalami one way, lalu ada kontraflow, itu masih belum cukup. Tapi sebenarnya ada satu himbauan Pak Kapolri waktu itu, Pak Listio kayaknya, itu harusnya pemerintah sudah mulai memikirkan cutinya digilir ini, gitu loh. Memang
kita berharap semua keluarga bisa kumpul tanggal 31 dan 1 ini di rumah. Tapi harusnya bisa bergilir. Contohnya ini, tahun ini kalau dilaksanakan bagus banget. Anak sekolah jauh-jauh hari. Sekolah tuh nggak apa-apa lah, di rumah, di keluarga juga bisa belajar, ya kan, harapannya. Jadi anak-anak kalau sudah aman di tanggal 26 ini mulai libur, pulangnya tanggal 9, itu rentangnya paling panjang, ya kan. Kemudian masuk ke sini, harusnya bisa digilir. Yang swasta ini mau mepet di depan, ya kan, nanti dapat lebaran, lalu tanggal 1 atau 2-nya sudah harus balik kantor, atau mau yang di belakang. Nah ini nanti bisa diatur dengan ASN, sehingga ini saya tidak tahu keputusannya menteri mana, biasanya kan ada SKB, ya kan, keputusan bersama itu. Jadi harapan saya, yang swasta dulu bisa cuti dulu atau diliburkan dulu. Seminggu kan, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. Lalu mereka harus masuk entah tanggal 3 atau tanggal 2-nya ini, ya kan? Sehingga ini arus untuk yang swasta udah selesai. ASN ngikut jadwal cuti bersamanya pemerintah, karena jadwal cuti bersamanya sampai tanggal 7 guys. Jadi cukup lama. Nah ini harapannya ASN mulainya cuti katakanlah mepet tanggal 29 kan minggu, ya wis. 29 ini sampai hari Minggu atau hari Senin ini ASN yang cuti. Atau sebagian swasta bisa juga work from home, ya kan? Sehingga arusnya tidak terlalu, grafiknya nggak loncat banget gitu loh. Sehingga pengamanan dan pengaturan lalu lintas di jalan bisa lebih smooth, lebih lancar. Harapannya seperti itu. Kemudian untuk arus balik, tuslahnya sama, yang di puncak sini mulai tanggal 31, itu berarti yang dari Jogja ke arah Jakarta. Jogja-Jakarta ini menggunakan arus tarif tuslah, ya kan, sehingga yang dari arah sebaliknya tarifnya normal, ya. Kemudian mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 itu kita akan menggunakan tarif yang tingkat berikutnya, yaitu dari Jogja ke Jakarta pada tanggal 8 sampai 13 April itu menggunakan tarif 300.000. Itu teman-teman, jadi penjelasannya untuk tarif bertingkat seperti ini, dan ini juga mohon buat para agen sumber alam dipahami, lalu bisa diberikan penjelasan kepada para pelanggan kita. Nah, yang saya himbau, ini saat ini sudah mulai guys pendaftaran mudik gratis. Memang mungkin akan terasa sangat membantu ya, tapi yang saya mohonkan kepada para pendaftar mudik gratis dan para penyedia layanan, tolong bikin sistem yang sinkron. Jangan sampai kita seperti setahun, 2 tahun kemarin. Tahun kemarin paling parah sih. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu kita mulai belajar ada mudik gratis. Sebenarnya udah lama ya kan, tapi 2 tahun yang lalu itu kita mulai belajar apa? Ngelompok atau ngumpulkan mudik gratis. Jadi daftarnya di BUMN daftar, nanti di naik kapal angkatan laut daftar, nanti di Pemda daftar, ya kan, misalkan yang Jawa Tengah daftar juga di Pemprov, ada di instansi, ya kan, Kementerian Perhubungan, lalu ada lagi di BUMN, belum ada lagi di pabrik-pabrik yang misalkan, ayo bakul bakmi atau Warmindo di Tarterke daftar. Jadi mereka punya 4 tiket mudik gratis yang pada hari H atau 1-2 hari menjelang hari H ini dijual. Itu di medsos banyak sekali. Saya banyak screenshot tahun lalu dan saya share juga. Sehingga apa? 1, ini kasihan yang harusnya punya hak untuk ikut mudik gratis karena tingkah 1 orang daftar di 4 instansi, maka ada 3 keluarga yang tidak mendapat kesempatan balik. Ya, dan yang 1 orang ini nothing tulus, enggak apa-apa gratis kok bayar yuk. Harusnya ini dicatat nomor KTP-nya, di semua 4 ini harus dicatat KTP-nya. Saat berangkat itu di absen tidak ada, maka harusnya orang ini di blacklist, nggak boleh daftar lagi. Kenapa? Karena berarti ini menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kalau buat perusahaan angkutan, nggak masalah guys. Kenapa? Karena kami kalau saat ikut mendukung program pemerintah mudik gratis, kita dibayar juga.
gitu loh. Ya, jadi sayang Muspro yang sudah disediakan pemerintah, BUMN maupun swasta mudik gratisnya jadi tidak terpakai karena ada orang-orang seperti ini yang mementingkan dirinya. Yang kedua, saat ini ya tadi yang saya bilang ya, tahun lalu tuh parah banget. Jadi bis kami yang pulang pun ada yang kosong, nggak terisi full gitu loh. Nah, yang kedua, mulai tahun ini saya lihat fenomenanya di medsos apa? Karena kami perusahaan resmi ini buka jauh-jauh hari sebelumnya, sekarang sudah ada koordinator atau tour agent atau agen-agen bis yang mulai buka pendaftaran dengan harga yang lebih minim. Ya kan? Ayo tanggal 27 balik. Nah, tadi 27 kan saya udah di tarif puncak nih. Ya kan? 27 balik. Fasilitas bis AC, ya kan? 250-300 ribu. Pesan saya cuma satu. Pastikan Anda tahu orangnya yang ordinir, ya kan? Lalu apakah selama ini dia memang bermain di dunia transportasi. Lalu yang ketiga, support PO-nya siapa? Ya kan? Kenapa? Karena bisa jadi Anda berpikir, wah lebih murah yuk, pulang bareng-bareng satu rombongan, Anda berniat baik, ya kan? Kita nggak ngerti ini calo memang orang agen beneran atau enggak. Yang kedua, mungkin ini niatnya baik juga, ngumpulin tenan, digolek ke aku duwe kenalan, PO bis dan lain-lain, ya kan? Yang PO-nya ini bener nggak surat-suratnya, kesiapan kendaraannya, kelayakan kendaraannya, ya kan? Jangan sampai nanti pada hari H, karena ini di-charter sama yang lain berani bayar lebih tinggi, maka ini kabur, ya kan? Kasihan agennya ini, lebih kasihan lagi yang sudah bayar ini, ya kan? Nggak jadi terangkut, bubar. Itu banyak terjadi di tahun-tahun dulu guys, bahkan sampai di kota kecil seperti Kutoarjo ini pernah ada sampai jam 11 malam agen bis, ya kan, sudah terima uang, penumpangnya sudah pada nunggu, bisnya nggak datang-datang, dimarah-marahin orang. Akhirnya dia bilang apa? Saya tak petuk bisnya, saya jemput bisnya gitu. Akhirnya dia pergi jemput bisnya dan tidak pernah kembali. Yang datang waktu itu petugas kepolisian ke tempat kami bilang ada bis sisa nggak pada saat Lebaran, ya kan? Kenapa? Ini ada orang-orang kumpul, akhirnya lari. Ya waktu itu saya bilang, Pak, lah Lebaran aja kita masih nunggu bis, nggak mungkin ada. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ya dibubarkan sama aparat. Kenapa? Karena kalau kerumunan massa, gelisah semua, ya nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah makanya saya menghimbau untuk Lebaran 2025, pastikan kalau Anda mau rombongan bareng-bareng sama teman, dipastikan ini calonnya ini atau pengumpulnya ini apakah memang dia agen bis. Yang kedua, ditanyain, bisnya ini supportnya dari mana? PO-nya oke nggak, resmi nggak? Pariwisata nggak apa-apa, karena saat Lebaran memang ada dispensasi angkutan wisata bisa untuk ngangkut pemudik, ya kan? Itu aja, lalu pastikan kondisinya sehat, dan Anda mulai dari sekarang bisa cari tiket yang sudah buka, salah satunya Sumber Alam, dan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau bisa diatur pemberangkatannya, Anda berangkat antara tanggal 24, 25, 26, kalau sebelumnya malah kita masih pakai tarif biasa. Ya, kalau bisa pulang tanggal 23, anaknya DJI dikasih surat izin, ya kan? Lah ngirit akeh. Jadi dikasih surat izin, 24, 25 enggak masuk sekolah, bisa pulang lebih dulu. Kenapa? Ini juga untuk kelancaran arus lalu lintas di jalan, ya. Dan tentunya kalau kita pengen berlebaran yang nyaman, aman di kampung halaman, jangan sampai wah desek-desekan, pulangnya mepet, tidak terencana, nanti sampai rumah kesel tok, cuma 1-2 hari, 3 hari harus balik lagi ke Jakarta. Itu, jadi ini penjelasannya. Terima kasih banyak. Semoga kami dapat melayani Anda pada Lebaran 2025 ini. Sumber Alam memang beda.